Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na, dan kami tinggikan, laka, untukmu wahai Muhammad, atau bagimu wahai Muhammad, dzikra, sebutan namamu. Allah memberitakan bahwasannya Allah meninggikan penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'a dzikrur Rasuli alaihi salatu wassalam la ahadun yasiqu fihi. Diangkatnya penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada seorang pun yang ragu terhadap hal ini. Ada 3 tempat di mana nama Nabi itu ditinggikan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan, yang pertama, li'annahu yurfa'u dzikruhu inda kulli salatin fi a'la makanin wa dzalika fil adzan. Diangkatnya sebutan beliau ketika tiba waktu sholat, tepatnya ketika azan dikumandangkan, di mana seorang muadzin akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sampai kepada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan bahwa nama Nabi disebutkan, menunjukkan kedudukannya tinggi, dan nama Nabi ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Tsaniyan, yang kedua, yurfa'u dzikruhu fi kulli salatin fardhan fi tasahhudi fa inna tasahhuda mafrudun. Diangkat sebutan beliau ketika salat fardu, pada saat seseorang membaca tasyahud, karena bacaan tasyahud itu hukumnya wajib bagi orang yang mengerjakan salat. Fafihi, seperti ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga ditinggikan sebutan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan, tempat yang ketiga, yurfa'u dzikru inda kulli ibadah. Ditinggikannya sebutan beliau itu di setiap jenis ibadah.
fa kullu ibadatin marfu'un fiha dzikrur rasul sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh ibadah yang terangkat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disyaratkan di dalamnya orang yang beribadah itu ittiba terhadap Rasul. Ditinggikannya nama Rasul di sana maknanya adalah mengikuti sunnahnya Rasul. La budda fiha min syartaini asasaini huma. Karena setiap ibadah itu pasti punya dua buah syarat. Jika salah satu syaratnya gugur, tidak mungkin diterima. Al-ikhlasu lillahi ta'ala, ini syarat yang pertama. Wal mutaba'atu lirrasuli alaihi salatu wassalam, ini syarat yang kedua. Ikhlas, ibadah untuk Allah saja. Apa makna ikhlas, teman? Apa makna ikhlas? Berarti seseorang beramal mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala, tidak mengharapkan hadiah dari orang lain atau sanjungan dan pujian dari mereka, kecuali apa yang datang dari Allah saja. Ini ikhlas. Maka kalau ada seorang beribadah, dia berkata saya ikhlas, tapi dia berharap sanjungan, pujian atau hadiah dari manusia, itu tidak mungkin disebut dengan ikhlas. Dan yang kedua adalah wal mutaba'ah, mengikuti cara beribadahnya Rasulullah SAW. Wa minal ma'lum, sudah perkara yang dimengerti dan dipahami, annal mutabi' li Rasul sallallahu alaihi wasallam saufa yastahdiru indal ibadati anna muttabi'un fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hada min raf'i dzikrihi. Sudah suatu hal yang dimaklumi bahwa seseorang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, pasti dia selalu ingat. Orang yang mengikuti sunnah itu pasti dia selalu ingat ketika dia beribadah itu, ini adalah contohnya Nabi. Ini bukti penyebutan atas Nabi itu diangkat. Dan ini bukti tentang ketinggian kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagimu penyebutan namamu hai Muhammad. Maka celaka manusia yang meremehkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela, memaki Nabi, memperolok sunnahnya Nabi, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau memang dia asalnya kafir, hukumannya hukuman mati. Para pencela Nabi itu hukumannya hukuman mati. Umar bin Abdul Aziz ditanya, ayyuhaddil liman istahza'a ma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam aw anil Islam aw istihza'a billahi wa rasulih. Apa sih hukuman bagi orang yang mencaci Nabi, sunnahnya Nabi, apa yang datang dari Islam, atau mencela Allah dan Rasulnya? Beliau mengatakan haddu al-mustahzi'u bid-dinillahi ta'ala, hukuman bagi orang yang mencela agamanya Allah Ta'ala, sunnahnya Rasulullah SAW, dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Summa qala ta'ala, kemudian Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Allah, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Ditegaskan lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Maknanya setelah seseorang itu mendapatkan kesulitan, dia tidak akan sulit terus. Pasti Allah akan berikan kepadanya kemudahan. Hada basyaratun atau bisyaratun min Allah azza wa jalla. Ini kabar gembira pada asalnya li Rasuli. Berita gembira ini ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum walisail ummah. Ini berita gembira ditujukan kepada setiap umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan kembali kepada antum, umat Nabi itu ada dua. Ummatan dakwiyah, umat yang didakwahi, dan ummatan
istijabatan, dan umat yang menerima dakwah. Umat yang didakwahi berarti mencakup di dalamnya Yahudi dan Nasrani semuanya. Sedangkan umat yang menjawab dakwahnya Nabi, ya mereka adalah kaum muslimin saja. Kedua, makna umat itu banyak. Satu, umat bisa bermakna agama. Seperti firman Allah menyebutkan, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami menjumpai nenek moyang kami di atas umat ini. Maksudnya agama ini. Jadi umat itu artinya agama. Kedua, umat bisa bermakna sekumpulan manusia. Ketika Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup sezaman denganku. Di mana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Berarti yang dimaksud di sini adalah sahabat, yaitu sekumpulan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, berita gembira yang dimaksud dalam firman Allah inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan, yaitu yang ditujukan kepada umat yang menerima dakwahnya Nabi. Wa jara 'ala rasuli alaihi salatu wasalam usrun haina kana bi Makkah yudayyiqu alaihi. Telah terjadi menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau tinggal di Makkah berbagai macam kesulitan di dalam berdakwah, cacian, bahkan sampai kepada tingkat hampir dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah sampai kepada usaha pembunuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan berbeda. Maka kondisinya sangat berat. Wa fi Taif, dan ketika Nabi berada di Taif, di saat orang Mekah menolak dakwah Nabi, Nabi pergi ke Taif. Beliau berharap orang Taif itu menerima dakwah. Ternyata di Taif beliau dicela, dilempar batu, diludahi, dimaki, sampai malaikat penunggu gunung pun menawarkan kepada Nabi, kalau Nabi mau meminta kepada Rabb-Nya izin agar malaikat penunggu gunung itu meletakkan gunung dijatuhkan di Taif. Itu bukti ketika itu situasinya sangat berat. Antum bayangkan ketika antum mengerti kebenaran, memahami kebaikan sesuai dengan Quran, bersemangat membela Islam, tiba-tiba antum dicela oleh mayoritas manusia yang ada. Dilemparkan tuduhan yang sebenarnya tidak kenyataannya ada pada Anda. Pasti Anda akan kecewa. Berat. Tapi Rasul beliau bersabar. Dan memang Nabi mengatakan asaddun nasi bala'an humul anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya yang diberikan oleh Allah, mereka para nabi. Tingkat ujiannya sangat amat berat. Tapi Allah sudah mengingatkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Hasan al-Basri menyebutkan idza a'taakumullahu ta'ala fitnatan aw bala'an fasbir 'alaiha. Bila Allah memberimu ujian, cobaan, bersabarlah di atas cobaan dan ujian itu. Fa inna ba'dal masaib, karena sesungguhnya setelah musibah itu as-sa'adah. Allah akan berikan kebahagiaan. Nah, kita amati kehidupan kita, ya Bilal. Setiap kita mendapatkan cobaan, pasti nanti akan berujung dengan kebahagiaan. Itu kalau seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi itu juga kebalikannya, bahwa setiap kesenangan, kebahagiaan di belakangnya mengintip kesedihan. Sehingga Umar mengatakan, bila Allah memberimu kebahagiaan, jangan terlalu bahagia. Bila Allah memberimu sebuah ujian kesedihan, jangan terlalu amat bersedih. Karena setiap di balik kesedihan ada kebahagiaan, di balik kebahagiaan tersimpan ujian. Anda kalau diberi oleh Allah kebahagiaan, kesenangan, jangan bangga dulu. Di balik itu ada ujiannya. Tidak lama kemudian kita akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang mungkin menyedihkan. Di saat itu jangan pula kita terlalu bersedih, karena pasti di balik kesedihan akan ada apa? Kebahagiaan. Terus seperti itu berputar.
Nah, lalu kata Imam Al-Husain rahimahullah ta'ala, wa kadzalika aidan fil madinati minal munafiqina fallahu yaqul. Begitu pula ujian buat Nabi tidak berhenti cuma di Makkah dan di Taif. Di Madinah Nabi diuji lagi. Diberikan sesuatu yang berat berupa ujian orang-orang munafik. Zahirnya tampak cinta kepada Islam, tapi batinnya telah busuk dan mati. Bahkan siap meracuni hatinya kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, yakni kama sarrahna laka sadrak, sebagaimana telah kami lapangkan bagimu dadamu hai Muhammad, wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan, kami hapuskan dari dadamu itu rasa berat hati dalam beragama, wa rafa'na laka dzikrak, namamu kami angkat bagimu penyebutannya. Wa hadhihi ni'am 'azimah, ini nikmat yang sangat besar. Kadzalika hadzal usrul ladzi yusibuka la budda ayyakuna lahu yusrun. Demikian pula kesulitan yang selama ini menimpamu, sejenak lagi Allah akan memberikan kepadamu keringanan, kebahagiaan, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Qala Ibnu Abbas inda hadhil ayat, Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini dengan mengatakan la yaghlibanna usrun yusrina. Kata Ibnu Abbas, sebuah kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua buah la yaghlibanna usrun yusraini. Tidak mungkin sebuah kesulitan mengalahkan dua buah kemudahan. Pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Maksudnya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maksud ucapan beliau pula, kata Al-Imam Al-Utsaimin adalah wa tawjihu kalami radhiyallahu ta'ala ma'annal usri dzikra marrataini wal yusra dzikra marrataini. Maksud ucapan beliau di atas, padahal kalimat usru dan yusru disebutkan dua kali sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul balaghah. Qala ahlul balaghah tawjihu kalami anna al-usra lam yadhkur illa marratan wahidatan. Kata beliau, kata ahlul balaghah, kata al-usru itu hanya disebutkan sekali. Karena al-usru yang pertama diulang dua kali dalam bentuk ma'rifah. Maksudnya, intinya ayat ini menjelaskan pasti sebuah keringanan, kemudahan akan datang buat Nabi. Dan itu juga akan datang bagi orang yang beriman. Saya katakan kepada diri saya, kepada antum semua, alhamdulillah, ini saatnya kita bersabar. Dimana pada hari ini kita merasakan berat sekali ujian yang Allah berikan kepada kita. Zaman yang penuh dengan fitnah dari depan, belakang, kanan, kiri. Dikelilingi kita dengan fitnah, dikelilingi kita dengan cobaan yang berat. Semakin jauh pula jarak kita dengan Nabi, para sahabat, bahkan satu demi satu para ulama Rabbani diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Sementara godaannya makin besar. Kalau kita bersabar menahan ujian yang seperti ini, istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan berakhir kecuali dengan kebahagiaan. Di ayat yang lain Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat apapun bagi orang bertakwa itu baik. Akibat yang akan diterima oleh orang bertakwa itu kebaikan saja. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min inna amru kullu khairun. Menakjubkan urusan beriman, orang beriman, semua urusannya orang beriman itu baik, enggak ada yang enggak baik. Jadi sabar, Bapak-bapak, melaksanakan sunnah Nabi ini perlu sabar. Berat itu di awal saja. Dulu wanita-wanita kita memakai jilbab itu berat. Saya merasakan itu ketika kami masih SMA, jilbab belum boleh masuk sekolah. Salah seorang teman kami berjilbab itu ujiannya di luar kelas, nggak boleh masuk kelas. Kalau selesai ujian langsung disuruh pulang, nggak boleh sekolah. Dicela orang di sana sini. Belum dikenal orang berjilbab. Atau kalau mau tidak mau bisa berjilbab berkerudung.
Itu sulit kita menjumpai kecuali di sebuah pesantren. Itu pun kita menjumpai sebagian pesantren jilbabnya bagaimana? Ala kadarnya. Rambut ketutup, telinga kelihatan, leher terbuka lebar. Sekedar kerudung. Tapi lihat setelah itu pada zaman sekarang. Alhamdulillah, bukannya sekedar kerudung yang diletakkan di atas kepala. Sebagian wanita muslimah telah menyempurnakan penutup auratnya. Dia mengenakan pakaian yang longgar, warnanya gelap. Bahkan sebagian mereka telah menutup wajah-wajah mereka. Ini janji Allah, setiap habis kesulitan pasti akan datang kemudahan. Kita juga merasakan itu Bapak. Dahulu sulit manusia melaksanakan syariat memanjangkan jenggot, walaupun sekarang masih terasa sulit pada sebagian orang. Tapi kita menjumpai sekarang Masya Allah pemuda-pemuda sudah banyak yang berjenggot. Karena di balik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, dahulu kita sulit mengadakan majelis seperti ini. Saya masih ingat sekali. Bermajelis taklim di masjid itu hati-hati berbicara. Enggak semua perkara bisa dibicarakan. Salah ngomong hilang sudah, enggak pulang ke rumah. Entah namanya ada di mana, orangnya di mana enggak tahu. Itu dulu, sekarang alhamdulillah Allah mudahkan jalan setiap masjid, majelis ilmu diizinkan. Bermajelis ilmu di rumah diizinkan. Menyampaikan agama di pinggir jalan tidak ada yang melarang. Sadaqallah, maha benar Allah, benarlah Allah dengan apa yang telah Ia katakan. Dan Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Inna wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tidak akan mungkin menyelisih janjinya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita terima. Allah menjanjikan kemenangan bagi orang beriman. Pada hari ini ketika kita melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla sebatas kemampuan kita, ini seperti orang yang menanam sebuah bibit pohon yang buahnya terkadang kita merasakan setelah kita meninggal dunia. Jadi kepada bapak-bapak, saudara kaum muslimin, alhamdulillah, bersabar dalam dakwah. Kalau kita menanam pohon mangga dari bijinya, jangan dibiasakan menggunakan kaidah apa namanya? Cangkokan. Apa namanya itu? Kalau dakwah nggak ada cangkokan. Dakwah itu mesti dari kecil, dari bibit, dari biji ditumbuh, ditanam, dipelihara, tumbuh tunasnya, tunas terus meninggi sampai mengeluarkan buahnya. Dia memelihara dengan baik. Itu dakwah yang benar. Kalau dakwah cangkokan nggak akan berhasil. Dakwah karbitan maksudnya. Maka kita menjumpai dakwah itu dari kecil, dibimbing dengan baik. Ketika kita nanti meninggal dunia, anak kita punya keturunan yang ketiga atau generasi yang keempat, baru tersebar dakwah ini dengan baik. Kita sudah merasakan buahnya di alam kubur kita. Tidak ada yang sia-sia. Ini makna inna ma'al usri yusra. Ketika kita susah dalam berdakwah pada hari ini, menyampaikan kebenaran, dicaci manusia pada hari ini, sabar. Tapi kita yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal kebajikan seorang hamba. Bila kita telah meninggal dunia, insya Allah buahnya akan dipetik kelak di yaumil qiyamah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa. Kalau mengadakan pengajian, sabar. Kalau mendidik istri, sabar. Mendidik anak, sabar. Mendakwai tetangga, teman-teman, sabar. Karena saya sering melihat sebagian ikhwah mendakwai tetangga, teman, kerabat, istri, apa kata mereka, udah capek. Kita omongin sampai habis busa di mulut kita, katanya. Nggak ada istilah capek dalam dakwah. Dalam dakwah jalan terus selama nyawa masih ada pada jasad kita. Dan itu prinsip agar kita ingin mendapatkan yusran, kemudahan setelah kesulitan. Kata beliau selanjutnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, "Annau idza qarrar hadzal kalam khairun min Allah azza wa jalla wa khabaru jalla wa ala akmalul akhbari sidqan." Ketika Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inilah ucapan yang sangat baik. Hadzal kalam khabarun min Allah, ucapan dan berita yang datang dari Allah Ta'ala, wa khabaru jalla wa ala akmalul akhbar, dan kita tahu berita yang datang dari Allah itu sempurnanya berita, pasti jujur dan benar. Nggak mungkin ia berdusta. Coba lihat Nabi SAW menyebutkan sholli qa'iman misalnya. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Mungkin berat. Pada asalnya orang salat dalam keadaan berdiri, orang yang nggak sabar
Maka Anda lihat ketika sebagian orang itu sholat, imamnya belum bergerak rukuk, dia udah buru-buru pengen rukuk. Memang terasa berat. Sebagian ibadah salat itu bagi sebagian orang. Lihat orang yang sujud, imamnya belum bangkit, dia udah buru-buru mau bangkit. Katanya kelamaan. Imam kalau sudah mulai baca Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raib, itu di belakang sudah narik nafas panjang. Karena pasti yang dibaca, wah bakal lama. Surat apa? Al-Baqarah. Tapi kalau kita bisa bersabar seperti Abdullah ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, sholat di belakang Nabi. Nabi baca dalam sholat malam itu surat Al-Baqarah sampai selesai. Sampai kata Abdullah ibn Abbas, kalau seandainya aku lihat ada tongkat, saya akan pakai tongkat itu untuk menyandarkan tubuh saya. Saking lamanya Nabi mengimami sholat. Tapi apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala? Tidak pernah kurasakan kenikmatan seperti kenikmatan berdiri di belakang Nabi dalam keadaan lama dalam sholatnya. Setelah itu dia merasakan kenikmatan. Al-Qamaqala radhiyallahu ta'ala. Jadi agama kita ini bukan sebuah agama yang membawa kepada rasa berat dalam hati manusia, tidak ada. Kalau agama itu rasa berat pada sebagian hati manusia, kalau kita sampaikan terus-menerus, lama-kelamaan agama ini menjadi mudah bagi mereka. Dan memang tidak ada ajaran agama yang memberatkan manusia, nggak ada. Allah menurunkan syariat ini sesuai dengan kondisi manusia itu. Lalu Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menurunkan syariatnya, berarti Allah tahu apa yang pantas buat manusia. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebani kepada sebuah jiwa kecuali sebatas keluasan yang dimilikinya, ini kesanggupan dia untuk melaksanakannya. Coba kita perhatikan, Allah katakan di ayat yang lainnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian mudah dalam beragama, Ia tidak ingin kalian sulit dalam beragama. Mari kita tanya kepada diri kita, bagian agama mana yang sulit? Bagian agama yang mana yang sulit? Di antara perkara agama yang ringan ini, yang paling sulit cuma satu, kata Imam Ibnu Ma'in. Apa itu? Niat. Kan cuma itu beratnya. Tapi pada asalnya itu mudah bagi orang yang mengenal Allah, mempelajari agama Allah, mengenal agama Allah dengan dalil-dalilnya. Allah akan memberikan kemudahan baginya. Nah makanya saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagian agama kan yang sulit. Jihad tidak ada yang sulit. Jihad itu tidak berat. Insya Allah. Secara zahir tampak terasa berat. Bagi orang yang beriman, jihad itu adalah tamasya bagi mereka. Karena ini salah satu perjalanan yang bisa membuka pintu surga. Jadi antum jangan heran kalau ada sebagian orang yang Masya Allah, di mana ada medan jihad dia akan berangkat. Karena dia senang. Seperti Hanbalah, baru saja dia menikahi seorang wanita, mengumpulinya, belum sempat dia mandi junub, dengar panggilan jihad, dia berangkat ke medan jihad. Tidak ada rasa berat. Kecantikan istrinya dia tinggalkan, kenikmatan berdua dengan istrinya dia tidak pedulikan. Ikhwan, Nabi pernah menyebutkan, aku tidak pernah melihat orang yang paling indah cinta yang dimilikinya kecuali rasa cinta dalam sebuah pernikahan. Maksudnya seolah-olah orang itu kalau baru menikah itu Masya Allah, rasa cinta yang digambarkan tuh gambaran cinta yang luar biasa. Begitu toh bapak-bapak yang sudah menikah loh ya. Kalau bagi yang belum menikah ya antum sabar dulu. Hanya bisa membayangkan saja ya. Nah, kalau ini begitu. Tetapi Hanbalah ketika mendengar panggilan jihad, dia tinggalkan itu nikmatnya cinta itu. Dia tinggalkan nikmat mencintai wanita dan dicintai wanitanya itu. Dia tinggalkan kenikmatan pernikahannya. Dia tinggalkan sampai beliau wafat di medan jihad dalam keadaan dimandikan oleh malaikat karena belum mandi janabah. Tidak berat bagi mereka. Karena mereka mengatakan itu syariat Allah. Belum lagi salah seorang sahabat Umair yang berkata, ya Rasulullah, apakah benar surga itu berada di bawah kilatan pedang dan luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Beliau makan kurmanya, sebagian dia campakkan, lalu berkata, terlalu lama kalau nunggu kurma ini sampai habis. Ia maju ke medan perang, kemudian dia meninggal di medan perang. Tidak berat bagi mereka. Bagi orang yang keimanannya
tentu saja yakin apa yang Allah janjikan itu hak. Ini buat ibu-ibu, kalau selama ini syariat Allah yang paling berat buat ibu-ibu apa? Bagi wanita mereka berkata yang paling berat itu saat apa? Poligami. Itu paling berat bagi mereka. Saya katakan tidak berat. Percayalah tidak berat. Anda nggak akan tahu berat atau enggaknya kalau nggak dipraktekkan. Iya benar Pak. Kalau saya salah ngomong diingatkan. Kita nggak bisa mengukur berat atau enggak kalau nggak dia apa? Praktekkan. Praktekkan dulu ibu-ibu. Nanti kan terasa ringannya. Jadi ibu nanti kalau pulang tawari suaminya. Kayaknya antum sudah mampu. Silakan nikah lagi. Nantilah terasa ringan. Coba saja. Kalau sudah apa? Mampu. Habis ini ibu nggak mau ngaji lagi. Nggak usah ngaji lagi, suruh ta'adud kan gitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan, tidak ada yang berat agama Allah, nggak ada. Semua agama Allah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dahulu Ikrimah memandang agama Islam itu berat, mendatangkan kebencian sampai dia membenci pembawa agama Islam yang Nabi. Begitu dia masuk Islam, dia merasakan indahnya Islam sampai dia berkata, manusia yang dulu paling kubenci di muka bumi ini dia adalah orang yang paling kucintai. Agama yang dulu dia paling benci menjadi agama yang paling dicintai. Dia rela mati untuk itu. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan kisah beliau. Abu Musa ini termasuk orang yang paling termasuk sahabat yang muda masuk Islamnya. Tapi beliau menceritakan di antara orang yang paling beliau benci itu adalah Muhammad SAW di masa belum masuk Islam. Begitu dia telah masuk Islam, maka dia menjadikan Nabi orang yang paling beliau cintai dan terasa ringan hidup beliau. Terasa ringan. Dia merasakan bahwa sejak Allah memberikan hidayah ke dalam hatiku Islam, mencintai Allah, Rasulnya dan agama Allah, maka aku tidak melihat di hadapanmu kecuali seperti debu yang ditiup angin. Ringan. Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi nggak ada agama Islam yang berat. Kalau ada juga itu yang digambarkan orang lain, alhamdulillah. Kalau ada orang menggambarkan Islam itu kejam, orang Islam itu kanibal, kata mereka. Pokoknya nggak seagama dengan mereka disembelih. Kan orang-orang apa namanya? Orientalis dan semisalnya itu yang penghancur agama Islam, begitu dalam menghancurkan kaum muslim. Padahal kalau mereka tahu Islam, masya Allah, ikhwan, lembut. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari secara mana beliau berjalan bersama Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya di tengah malam. Maksudnya di waktu malam. Maka ada seorang wanita Ghamidiyah sebelum masuk Islam, dia menyaksikan di antara rombongan itu ada satu orang yang dia paling depan, apa saja ucapannya, apa saja tingkah lakunya diikuti oleh yang lainnya. Kata wanita ini, aku memandang wajahnya, lalu aku memandang bulan. Itu di malam purnama. Ternyata aku melihat cahaya wajah laki itu jauh lebih utama dari bulan purnama. Masya Allah. Itu keindahannya siapa? Rasulullah SAW. Maksud saya, itu adalah Rasulullah SAW. Kita keindahannya ada pada apa? Melaksanakan sunnahnya. Coba kita laksanakan sunnah Nabi. Itu indah. Nggak ada bagian sunnah Nabi yang berat, nggak ada. Semua bagian sunnah Nabi itu baik. Sunnah Nabi itu indah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari perkataan sampai perbuatan. Bahkan takrirnya Nabi indah. Tidak ada yang jelek. Maka Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untuk penyebutan nama Muhammad. Sehingga di ayat yang lainnya Allah menyebutkan keutamaan Nabi itu dengan berkata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagi kalian. Berarti apa yang ada pada Nabi itu penyebutannya pantas ditinggikan, apa yang ada padanya itu merupakan perkara yang tinggi. Mengikutinya mendatangkan ketinggian derajat seseorang. Jangan berputus asa kalau melaksanakan sunnah. Ujian, cacian itu biasa. Orang melaksanakan sunnah demikian. Ya antum celananya apa? Di atas mata kaki atau tidak menutupi mata kaki misalnya. Diolok orang itu biasa, enggak apa-apa. Tapi nanti akan benar janji Allah. Mereka akan memandang bahwa orang yang celananya itu di atas mata kaki itu yang indah. Suatu saat akan seperti itu. Tidak mungkin tidak.
Ketika Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu Maha Indah, Allah menyukai apa? Keindahan. Apa perkataan Imam An-Nawawi? Maksud dari sini adalah Allah menyukai syariatnya karena isi syariat Allah itu indah. Mengangkatkan di atas matahari syariat Allah indah, Allah suka dengan itu. Kalau Allah sudah suka, kita tidak usah peduli orang yang tidak suka. Kalau Allah sudah mencintai kita, mencintai sesuatu yang kita lakukan, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini memusuhi kita, tidak usah peduli. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza radallahu ala abdin bi khairin, ala abdin bi khairin," bila Allah menghendaki pada seorang hamba itu ada sebuah kebaikan, fa asabahu ta'ala bi musibatin, Allah uji dia dengan ujian, dengan sebuah ujian, hatta yuhibballahu ta'ala, sampai Allah mencintainya, wa yuhibbun nas, dan manusia-manusia bakal jatuh cinta pula kepadanya. Oh, khawatir. Kalau kita melaksanakan sunnah Nabi ini, ketika orang benci, yang penting Allah cinta kepada kita, nanti Allah akan balik hatinya, dia akan mencintai kita. Insya Allah. Bukankah Nabi demikian? Dulu Nabi dibenci mayoritas orang Mekah. Setelah itu Nabi dicintai semua orang Mekah. Dulu manusia membenci ajaran Nabi, maka Allah katakan dalam ayat yang lainnya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong, bergelombang-gelombang, mereka masuk ke dalam agamanya Allah Ta'ala, cinta kepada agama Allah. Dahulu orang-orang barat itu banyak yang, walaupun sebagian sampai pada hari ini mereka membenci ajaran Islam. Ketika mereka baca tentang Islam di Jerman itu, teman-teman yang ada di sana memberitahu hampir tiap hari tidak kurang dari 100 orang masuk Islam. Minimal 100 orang. Di Jerman dikatakan, Masya Allah. Itu bukti bahwa nanti akan dibuktikan, nanti akan terjadi janji Allah ini, agama ini akan terasa ringan. Saking ringannya agama ini, akan dijumpai nanti seekor domba, dia hidup berdampingan dengan serigala. Biasanya kan serigala makannya apa? Daging domba. Nggak doyan lagi dengan daging domba itu kalau ada pemiliknya. Ini adil. Keadilannya Masya Allah, la quwwata illa billah. Sampai nanti akan dijumpai kemudahan agama Islam ini, sehingga membuat mudah orang-orang yang ada dalam Islam itu, wanita-wanita berombong-rombongan waktu sendirian berjalan dalam kondisi aman. Coba di zaman sekarang, fitnah yang ada. Wanita itu kalau keluar sendirian aja fitnah, apalagi rombongan tambah fitnah. Tapi nanti akan datang masanya mereka yang akan terjaga aman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu penggalan tafsir surah Al-Insyirahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, Isya masih 5 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Yang pertama, tentang apa bedanya azab dengan musibah. Secara bahasa Arab, musibah itu memiliki makna yang banyak. Musibah bisa bermakna ujian atau cobaan. Tapi musibah bisa bermakna apa? Azab Allah Azza wa Jalla. Apa bedanya? Azab itu ditimpakan kepada orang yang tidak beriman. Adapun kepada orang yang beriman, maka azab bagi orang yang tidak beriman itu bernilai cobaan bagi orang yang
iman. Misal bencana alam, gunung Merapi misalnya meletus, atau gunung apapun itu meletus misalnya, maka di sana ada yang mati, orang yang beriman dan orang yang kafir. Bagi orang kafir itu siksa bagi mereka, ada. Bagi orang beriman itu namanya ujian. Apakah orang beriman bisa diadab oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kalau mereka fasik, Allah akan mengadab mereka, tapi Allah akan mengampuni sekehendak Allah Azza wa Jalla. Insyaallah wa insyaallah, karena tempat kembali orang beriman itu apa? Surga. Bukan orang beriman tadi berbuat maksiat. Orang beriman berzina, maka Allah azab dia di dunia. Tujuannya supaya dia di akhirat tidak akan diadab lagi. Oke? Kalau orang kafir diadab di dunianya dan diadab di akhiratnya. Paham? Tapi selain daripada itu, kadang sebuah musibah bermakna peringatan bagi orang beriman yang dia lalai agar kembali kepada kebenaran. Secara singkat demikian. Yang kedua, apakah ada salat sunnah itu 4 rakaat langsung? Ada. Salat sunnah 4 rakaat langsung, tentang tata caranya seperti salat wajib yang lainnya, pakai tasyahud ataupun tidak ada masalah. Al-Albani menjelaskan dalam kitab Salatut Tarawih, Nabi pernah mengerjakan salat 4 rakaat salam, kemudian 3 rakaat salat malam dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hanya para ulama menafsirkan 4 rakaat salam itu sebenarnya maknanya 2 rakaat salam istirahat lama. Baru 2 rakaat salam istirahat lama lagi, kemudian baru witir. Tapi ada pula yang menafsirkan 4 rakaat salam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara khusus bab itu, Pak. Insyaallah. Sudah masuk Isya, saya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.